Selamat pagi guys. Saya sedang ada di Gunung Semeru ya. Dan ini di depan ini adalah aliran laharnya Semeru. Dan saya sedang ditemani oleh Mas Trio Tewur dan Mas Alwi. Dan seperti biasa ada Om KBS ya. Jangan bosan ya guys. Sebentar lagi saya akan muncak ke arah puncak Semeru ya. Saksikan videonya setelah ini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Jeffrey Santoso. Dan kali ini saya sedang berada di Desa Supiturang, Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kali ini kita akan bersama-sama menikmati perjalanan virtual ke Gunung Semeru menggunakan drone. Semoga drone-nya selamat dan footage-nya dapat bermanfaat baik untuk penelitian maupun pemantauan Gunung Semeru. Perjalanan kali ini akan ditempuh dalam waktu sekitar 10 menit dengan total jarak kurang lebih sekitar 9,5 km sampai dengan puncaknya. Saya bisa sampai ke lokasi ini ditemani dengan YouTuber setempat yang cukup rajin mengupdate wilayah sekitar Gunung Semeru, yaitu Mas Trio Tewur dan Mas Alwi ya. Mereka berdua juga mempunyai YouTube channel yang berisi tentang update dari kondisi sekitaran Gunung Semeru ini. Jika teman-teman berminat untuk melakukan perjalanan maupun liburan melewati daerah sekitar Semeru ini, ada baiknya kalian mencari informasi terlebih dahulu dengan melihat konten-konten update dari mereka tentang kondisi terakhir, baik dari kondisi jalur yang terputus, jalur sementara, maupun update tentang tempat-tempat wisata seperti Coban Sewu yang sangat terkenal dan masih banyak lainnya. Sekaligus saya juga ingin memberikan update yang saya terima akhir-akhir ini bahwa jembatan yang putus antara Malang sampai dengan Lumajang sudah bisa dilewati dengan mobil, namun masih melewati jalur sementara yang dibuat oleh penduduk setempat. Gunung Semeru adalah sebuah gunung berapi kerucut di Jawa Timur, Indonesia. Berada di wilayah dua kabupaten, yaitu Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Gunung ini merupakan gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia, setelah Gunung Kerinci di Sumatera dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Gunung Semeru juga merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan puncaknya yang bernama Mahameru dengan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut. Sebutan Mahameru berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti Meru Agung. Meru sendiri berarti pusat jagat raya dan agung berarti besar. Berdasarkan dari arti kata di atas, Mahameru berarti pusat jagat raya yang sangat besar. Ini dapat dikaitkan juga dengan legenda dari kawah gunungnya. Kawah di puncak Gunung Semeru ini dikenal dengan nama Jonggring Saloko. Asal nama Jonggring Saloko menurut mitos pewayangan dikaitkan dengan proses penyeimbangan alam oleh para dewa. Kabarnya dahulu kala Pulau Jawa ini miring
dan harus ada penyeimbangnya. Maka dibawalah sebuah gunung oleh para dewa dari India ke Pulau Jawa dengan cara digendong oleh penyu raksasa dan diikat juga oleh ular raksasa. Dan ditempatkanlah gunung ini di sebelah timur dari Pulau Jawa yang sekarang terkenal dengan nama Gunung Semeru. Nama Jonggring Saloka sendiri berasal dari nama istana Batara Guru di Kahiyang. Batara Guru adalah rajanya para dewa. Pada tahun 1913 dan 1946, Kawah Jonggring Saloka memiliki kubah dengan ketinggian 3.744 meter. Hingga pada akhir November 1973, kubah lava dari Jonggring Saloka ini akhirnya runtuh dikarenakan adanya tekanan ke tepi kawah. Bibir kawah yang runtuh berada di sisi selatan dan tenggara yang mengarah ke daerah Pronojiwo dan Candipuro di Lumajang. Maka terbentuklah bukaan kawah dan aliran lava secara alami ke arah tenggara yang sedang kita lihat saat ini. Aktivitas vulkanik Gunung Semeru berasal dari Kawah Jonggring Saloka yang berada di sisi tenggara puncak Mahameru. Dilansir dari situs BNPB, karakter letusan Gunung Semeru berjenis Vulcanian Strombolian. Tipe gunung jenis ini mempunyai dua sifat letusan yang berbeda. Letusan Vulcanian adalah jenis letusan dengan ledakan pendek. Sedangkan letusan tipe Strombolian adalah letusan yang menimbulkan suara seperti bom. Kekuatan dari letusan ini tidak besar, alias kecil, sehingga tidak membahayakan. Jenis letusan ini tidak menghasilkan lava, akan tetapi hanya mengeluarkan sejumlah abu tepra dan gas. Sebentar lagi kita akan memasuki kawasan puncak dari Gunung Semeru. Jarak di 8,6 km dan waktu penerbangan di sekitar 11 menitan. Untuk baterainya cukup aman di 3,45 volt. Maka mari kita lanjutkan eksplorasi kali ini. Dan inilah Kawah Jonggring Saloka jika kita lihat dari atas. Kita coba lihat bagian kiri dari Kawah Gunung Semeru, teman-teman. Saya akan memutar dan mencoba mengambil gambar dari jarak jauh.
itu ada letusan yang terjadi yang tertangkap video ini. Seperti inilah letusan freatik apabila dilihat dari dekat. Letusan ini berisi uap air dan gas-gas yang keluar dari perut bumi. Saya akan mencoba memutar lagi agar pandangan kita jauh lebih luas. Dan letusannya terjadi lagi, teman-teman. Mari kita coba dekati sedikit demi sedikit. Oke, saya cukupkan eksplorasi kali ini karena flight time sudah di sekitaran 15,5 menitan. Dan mari kita kembali. Saya mau bahas sedikit tentang tipe letusan gunung yang dibedakan dari material yang keluar dari letusannya. Semoga pengetahuan ini dapat menjadi wawasan buat teman-teman semuanya. Terdapat 3 jenis letusan gunung berapi yang dibedakan dari material yang keluar dari letusan tersebut. Yang pertama adalah erupsi magmatik. Erupsi magmatik adalah letusan gunung api yang terjadi oleh kegiatan magma yang menerobos ke permukaan bumi. Dalam hal ini, bahan utama yang dikeluarkan berasal langsung dari magma. Erupsi tersebut dapat berupa erupsi eksplosif, efusif, atau erupsi campuran. Selanjutnya adalah erupsi freatik.
yang juga dikenal dengan letusan freatik atau depresurisasi. Erupsi freatik adalah letusan yang digerakkan oleh uap air yang terjadi ketika air di bawah tanah atau permukaan dipanaskan oleh magma, lahar, batuan panas, atau endapan-endapan vulkanik baru seperti endapan tefra atau piroklastik. Erupsi ini disebabkan oleh kontak air dengan magma, tidak mengeluarkan magma segar, tetapi berupa uap air beserta dengan gas. Freatik membuat gunung memuntahkan material debu vulkanik, namun tidak melelehkan magma. Erupsi freatik ini juga bisa terjadi tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Dan yang terakhir adalah erupsi phreatomagmatik, yang juga dikenal sebagai hidrovulkanik atau hidromagmatik. Erupsi ini terjadi karena letusan yang disebabkan oleh interaksi magma baru atau lava dengan air, dan bisa bersifat sangat eksplosif maupun non-eksplosif, menyebabkan keluarnya uap dan fragmen piroklastik atau magma secara bersamaan. Erupsi ini dicirikan dengan semburan abu vulkanik yang kadang diselingi suara gemuruh atau dentuman. Dan dari ketiga letusan ini, yang paling berbahaya adalah letusan phreatomagmatik. Gunung Semeru termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Taman nasional ini terdiri dari pegunungan dan lembah seluas 50.273 hektar. Terdapat beberapa gunung di dalam kaldera Gunung Tengger ini, antara lain Gunung Bromo dengan ketinggian 2.392 meter. Selanjutnya ada Gunung Batok dengan ketinggian 2.470 meter. Lalu ada Gunung Kursi dengan ketinggian 2.581 meter. Dan ada Gunung Watangan dengan ketinggian 2.662 meter. Lalu ada lagi Gunung Widodaren dengan ketinggian 2.650 meter. Serta terdapat 4 buah danau atau di Jawa Timur sering disebut ranu, yaitu Ranu Pani, Ranu Regulo, Ranu Kumbolo, dan Ranu Darungan.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir tanpa di skip. Dukung terus channel saya ini agar dapat mengeksplor Indonesia lebih banyak lagi dengan memberikan like dan share. Apabila teman-teman tertarik mengikuti perkembangan gunung-gunung yang ada di Indonesia, silahkan klik subscribe untuk mendapatkan update dari video-video saya selanjutnya. Saya Jeffrey Santoso undur diri dan salam sejahtera buat kita semua.